Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku, pernah dengar nama Warren Buffett? Nah, ini saya sebenarnya juga baru baru tahu seperti itu. Warren ini ternyata itu adalah orang yang sangat kaya sekali. Dia punya uang bermiliar-miliar. Uangnya sampai mencapai triliunan rupiah. Tetapi di balik kekayaannya itu dia memilih untuk lebih hidup sederhana. Dikatakan bahwa rumahnya itu tidak pernah ganti. Rumahnya itu tetap rumah lama yang dia beli pertama kali dan itu ditempati. Dia ketika ditanya mengapa rumahnya tidak direnovasi, mengapa rumahnya tidak di lebih besarkan lagi, maka dia jawab kalau masih berguna, kalau masih enak, kalau masih nyaman, mengapa harus diperbaiki? Begitu juga kalau seandainya Warren ini mau, dia bisa membeli sampai 10 mobil mewah pun dia bisa membeli dengan uangnya yang sebanyak itu. Akan tetapi Warren ini malah memilih untuk memakai uh, memakai mobil mobil bekas seperti itu. Ya lagi-lagi prinsipnya kalau masih enak dipakai kenapa tidak seperti itu. Dan ini juga terjadi pada pengusaha Indonesia yang menurut saya hebat ya. Namanya adalah Nur Hayati Subagio. Coba bayangkan, dia ini adalah pemilik brand dari Wardah, dari Emina, dari Labore, dari Kaf, dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak menjadikan Nur Hayati Subagio ini sebagai orang yang flexing, yang suka pamer kekayaan. Padahal sangat bisa sekali dia itu dengan kekayaannya dia tunjukkan kepada dunia, nih rumah saya Pak yang mewah, ini mobil saya yang bagus, ini semua perhiasan saya dan lain sebagainya. Sangat bisa sekali. Tetapi itu tidak dilakukan oleh yang namanya Nur Hayati Subagio. Jadi yang saya ingat, seingat saya dan setahu saya, perjalanan beliau itu penuh dengan yang namanya apa namanya ya, bukan dengan pamer kekayaannya, bukan, tetapi dengan dia lebih gencar mempublikasikan brand-brandnya dia, produk-produknya dia, ketimbang dia mempublikasikan kehidupan pribadinya dia. Itu menurut saya hebat sekali seperti itu. Jadi yang lebih banyak saya baca tentang Ibu Nur Hayati Subagio ini adalah produk-produknya, apa yang sudah dikeluarkan, seperti produk Wardah yang memang sudah terpercaya, produk Emina, produk makeover yang juga sangat bagus sekali. Yang saya baca, yang saya ketahui kebanyakan dari produk-produknya, bukan dari kehidupan pribadi dari Nur Hayati Subagio itu sendiri. Sangat sedikit sekali profil kepribadiannya yang dia ungkap, yang dia publis kepada halayak ramai. Sebenarnya itu adalah sebuah pilihan bagi semua orang. Mau dia itu pamer kekayaan, kayak mau dia itu mau menghabiskan uangnya dengan apa, itu terserah orang tersebut memang, karena uangnya memang uang dia sendiri, bukan uang kita gitu loh. Tetapi ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa sebenarnya orang-orang yang berkuasa itu, orang yang punya uang itu punya pengaruh terhadap orang-orang lain, dan pengaruh inilah yang seharusnya disalurkan adalah pengaruh yang baik. Contohnya yang dilakukan oleh Warren dan juga Ibu Nur Hayati Subagio. Artinya ketika ada orang melihat dari kedua sosok ini, maka orang lain pun belajar bahwa ternyata ketika kamu punya uang yang melimpah, ketika kamu punya uang banyak, ada banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan itu, bukan hanya fokus kepada menghabiskan uangmu, bukan hanya fokus dengan mengungkap kepribadianmu dengan segala bentuk kekayaanmu, bukan seperti itu, akan tetapi lebih fokus lagi
dalam menjaga karir itu sendiri, lebih fokus lagi bagaimana uh, investasi kekayaan itu lebih bermanfaat lagi, lebih maju lagi dan lain sebagainya. Dan sebenarnya ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa Rasul itu seandainya mau minta emas kepada Allah, itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Bukankah Nabi Muhammad sudah ditawarkan oleh malaikat sebuah emas seperti itu, tetapi Rasul menolak. Selain itu, Rasul itu juga jangan lupa, Rasul adalah seorang pemimpin pada waktu itu. Diingat, jadi statusnya Rasulullah itu sama dengan presiden. Bayangkan, presiden itu dengan kekuasaannya, dia bisa mendapatkan uang yang banyak. Kenapa? Karena memang pantas seorang presiden itu dibayar banyak, digaji dengan banyak, itu memang pantas. Kenapa? Karena tanggung jawabnya yang besar yang pertama. Yang kedua, karena pekerjaan-pekerjaannya yang memang memakan waktu banyak. Sampai keluarganya pun kadang, waktu dengan keluarganya pun itu juga harus dikorbankan. Dan Rasul seandainya mau dengan kekuasaannya itu, dia bisa mendapatkan harta yang melimpah ruah. Akan tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Rasul kita. Beliau malah memilih untuk hidup sederhana, bahkan bisa dikatakan sangat kekurangan. Makanya beliau itu sangat sangat marah sekali ketika para para istrinya itu meminta meminta perhiasan seperti itu. Kenapa? Karena Rasul ingin mengajarkan seorang pemimpin atau keluarganya pemimpin atau istrinya pemimpin atau anaknya pemimpin atau siapapun itu yang dianggap mempunyai sebuah kekuasaan, yang dianggap mempunyai sebuah pengaruh besar, seharusnya memang menunjukkan sebuah pemikiran dan juga seharusnya menunjukkan sebuah pengaruh yang baik kepada orang di sekitarnya. Kenapa? Karena rujukannya orang-orang biasa, rujukannya masyarakat umum itu adalah orang yang punya pengaruh, itu adalah orang yang mempunyai apa namanya ya, value besar kepada kepada semua orang seperti itu. Jadi jangan katakan ketika ada orang yang populer, ketika ada orang kaya, ketika ada orang yang dalam arti punya pengaruh besar, terus dia berkata, lah ini kan hidup saya, terserah saya, mau saya kayak gini, mau saya kayak gitu, kayak iya memang kehidupan mereka memang kehidupan mereka sendiri, akan tetapi mereka juga punya tanggung jawab besar. Selain itu, apa tanggung jawab besarnya? Itu adalah sebuah pengaruh. Karena kita tahu biasanya halayak ramai, masyarakat pada umumnya akan sangat terpengaruh kepada orang yang memiliki apa namanya ya, sesuatu yang lebih dari dia. Entah orang itu dianya kaya, entah dianya itu pintar, entah dianya anak keturunan siapa, entah dianya apa namanya jabatannya apa. Jadi orang-orang yang punya itu pasti akan punya pengaruh besar terhadap masyarakat umum. Jadi jangan mudah mengatakan ini kan kehidupan saya, jadi terserah saya. Jangan jangan mudah mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena tindakan-tindakan orang yang punya power, punya kekuatan, entah kekuatan itu dari mana saja, bisa dari hartanya, bisa dari tahtanya, bisa dari basic keluarganya dan lain sebagainya. Dia akan punya sangat pengaruh besar kepada orang lain. Jadi mari kita belajar untuk memberikan pengaruh-pengaruh positif kepada orang lain, sehingga kita pun akan mendapatkan amal jariah ketika kita sudah meninggal, amal jariah yang mungkin tidak disangka-sangka oleh kita. Ya, itu hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.